Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayenda Trita Utami dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM C0D024033. Di sini saya akan membuat tugas kuliah tentang aspek fiskal atas kas, setara kas, dan investasi efek jangka pendek. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah latar belakang. Kas adalah aset paling likuid berupa uang tunai atau saldo di bank yang siap digunakan untuk operasional perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang bisa disebut IAI, kas termasuk investasi jangka pendek yang sangat likuid dan minim risiko perubahan nilai. Efek sekuritis adalah surat berharga seperti saham, obligasi yang dapat diperjualbelikan baik di berbentuk uang maupun ekuitas dan diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga. Kemudian ada jenis-jenis kas dan setara kas. Kas adalah aset paling likuid untuk membiayai operasional dan kewajiban perusahaan. Menurut PSAK 2 dari Ikatan Akuntansi Indonesia, kas meliputi uang tunai dan giro, sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek lebih kurang 3 bulan yang sangat likuid dan rendah risiko. Kas bukan objek pajak, tetapi penghasilannya seperti bunga, deposito, dikenakan pajak penghasilan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Materi selanjutnya ada konsep pembukuan tabungan. 1. Pengakuan dan klasifikasi. Tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan tidak dibatasi klasifikasinya sebagai kas dan setara kas sesuai ketentuan Ikatan Akuntan Indonesia. 2. Pengakuan bunga. Berdasarkan PSAK 23, bunga tabungan diakui sebagai pendapatan secara akural saat diperoleh, meskipun belum diterima tunai. 3. Rekonsilisasi bank. Rekonsilisasi dilakukan secara berkala untuk memastikan saldo kas akurat dan mencegah kesalahan atau kecurangan. 4. Aspek fiskal. Bunga tabungan dikenakan PPh final sehingga pajak yang dipotong bank harus tercatat dalam pembukuan. Selanjutnya ada klasifikasi investasi pada efek tertentu. Investasi pada efek tertentu adalah penempatan dana pada instrumen keuangan untuk memperoleh imbal hasil. Yang pertama, efek utang, memberi hak atas pokok dan bunga, diakui dengan biaya diamortisasi atau nilai wajar. Penghasilan berupa bunga atau diskonto dikenakan pada sesuai ketentuan. 2. Efek ekuitas, menunjukkan kepemilikan dan hak atas dividen dicatat dengan metode ekuitas atau nilai wajar. Penghasilan berupa dividen atau capital gain dengan perlakuan pajak berbeda. Kemudian ada perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Perlakuan pajak investasi efek berbeda antara akuntansi PSAK dan fiskal. Efek utang menurut Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK 71 diukur berdasarkan model bisnis, biaya diamortasi atau VFOCI atau FVTPL, dan bunga diakui di laba rugi. Secara fiskal, bunga obligasi dikenakan PPh final. Yang kedua, ada efek ekuitas, diukur pada nilai wajar. Dividen diakui saat hak timbul. Secara fiskal, dividen bisa dikecualikan dari pajak jika memenuhi syarat, sedangkan penjualan saham bursa dikenakan PPh final. Perbedaan ini dapat menimbulkan koreksi fiskal dan pajak tangguhan. Serta ada kesimpulannya. Kas dan setara kas adalah aset paling likuid. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 2 mencakup uang tunai, giro, dan investasi jangka pendek yang sangat likuid. Bunga tabungan diakui akural PSAK 23, tetapi umumnya dikenakan pajak penghasilan final. Investasi efek utang dan ekuitas diatur dalam PSAK 71 dengan perlakuan pajak yang bisa berbeda dengan sebagian bersifat final. Perbedaan komersial dan fiskal dapat menimbulkan koreksi fiskal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.